Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Dua HP layar lipat yang lagi hype banget saat ini, Z Fold 7 dan juga Z Flip 7. Ini belum lama akhirnya sampai di tangan teman-teman semua, tangan kita semua yang udah pre-order. Buat teman-teman yang mungkin masih pikir-pikir belum beli, sekalian masih ngumpulin duitnya mungkin ya. Sekalian lihat video ini karena gua pengen kasih rekomendasi untuk aksesori anti gores layar dan juga casing dari satu brand yang udah nggak asing lagi, apalagi kalau bukan Spigen. Langsung kita mulai. Untuk yang pertama, ini ada anti goresnya masing-masing untuk Flip 7 dan ini untuk Fold 7. Cuman yang Fold 7 ini menurut gua kayak packagingnya kayak lebay banget gitu ya. Buset, gede banget tuh dibanding handphonenya segini. Kardus anti goresnya gede banget. Sementara yang Flip ini unyu, imut-imut. Nah, yang Flip ini gue beli yang satu pack doang. Kalau yang Fold 7 ini gue beli yang 2 pack. Nah, cuma ini gue udah pasang duluan ya yang di Fold 7 sebelum gue syuting karena gue istilahnya kayak ngetes aja sih cara pasangnya gitu ya. Sementara kalau yang di Flip 7 ini karena ini adalah handphone bini gue, jadi sementara gue pakein hydrogel biasa aja nih, nggak kelihatan sih ya, bukan tempered glass. Nah, sekalian sekarang gue akan ganti pakai tempered glass si Spigen ini. Nah, di paket penjualannya ini sebenarnya isinya sama ya. Kita akan mendapatkan alat untuk pasangnya nih, kayak ada cleaning wipe-nya, terus ada kainnya, ini juga kain microfibernya tuh bagus banget ya bahannya, terus ada dust removal stikernya, terus ini untuk bukan kuas sih ya, untuk bantu masangnya ya di layarnya. Kemudian di sini ada buku panduannya juga untuk cara pasangnya kalau teman-teman bingung, dan ini adalah anti goresnya, tempered glassnya. Nah, sekarang kita akan pasang tempered glassnya. Pertama-tama jangan lupa untuk copot stiker bagian belakangnya sebelum kita tempel. Oke, ini sudah tercopot. Sekarang kita tinggal pasang aja karena ini sudah ada template-nya. Kita tinggal plug gitu ya. Nah, seperti ini. Terus kita tekan aja. Oh, dari sisi kiri ke kanan ataupun sebaliknya kayak gini, dikusrek-kusrek. Oke, sudah selesai. Kita tinggal cabut stikernya. Nah, dan kita copot. Tuh, sudah terpasang ya. Jadi ini caranya gampang banget buat teman-teman yang mungkin ya belum pernah pengalaman pasang, harusnya tidak akan menemui kendala berarti karena memang sesimpel itu cara pasangnya. Tinggal plastik terluarnya kita copotin. Dah jadi selesai. Cakep. Ini perfecto namanya ya. Dan feel-nya ini juga gua suka ya. Rasanya tuh licin dan smooth. Jadi feel kita scroll layar itu enak. Nah, ini yang sudah gua pasang di Fold 7 ini juga sama ya, dia case friendly. Jadi kalau teman-teman lihat nggak full menutupi 100% layar. Jadi anti goresnya ini tempered glassnya lebih kecil karena biar nggak ngangkat ketika kita pasangin casingnya, apalagi kalau casing yang cukup tebel. Oke, selanjutnya kita coba pasangin casing untuk Fold 7 dulu ya. Ini sebenarnya kalau nggak salah Spigen itu ada 3 atau 4 tipe ya yang rilis untuk Fold 7, tapi karena gua cari-cari di e-commerce di sini yang baru ready itu cuman 2. So ya udah, kali ini kita bahasnya cukup 2 dulu aja ya. Yang pertama mau gue coba adalah yang Airskin Aramid. Ini bahannya karbon dan ini akan menjadi casing yang kayaknya bakal jadi casing favorit gue sih. Kenapa? Karena tipis banget. Nah, Fold 7 ini kan memang salah satu handphone layar lipat yang paling tipis ya yang ada saat ini. Jadi kalau kita pakai casing yang juga tipis, kita tidak akan mengorbankan wujud asli dari si handphonenya. Nah, ini dipisah ya plastiknya. Ada bagian case yang belakang, ada yang depan. BTW ini kita dikasih cara petunjuk instalasinya, tapi menurut gua nggak perlu lah ya, ini gampang karena cuma masang casing doang. Kita juga dikasih spare tambahan ya untuk perekatnya yang akan kita taruh di sisi-sisinya. Nih tadi gua udah copotin ya di bagian pinggir-pinggiran casingnya, itu fungsinya biar lebih
merekat aja, lebih nempel, jadi nggak gampang copot. Nah untuk casingnya sendiri ini beratnya cuman 15 gram, bener-bener enteng banget dan tipis banget ya. Ini yang gue suka karena kalau teman-teman perhatiin ya, itu kan Samsung juga punya yang bawaan karbonnya, tapi cuman ada bagian belakangnya aja. Menurut gue itu nanggung banget gitu, bagian depannya nggak terlindungi. Sementara yang ini depan belakang ada, sudah terlindungi. Cuma paling minusnya adalah dia nggak ada magnetnya, jadi tidak bisa wireless charging atau pakai aksesori yang ada magnetnya. Oke, sekarang kita coba pasang. Nah cara pasangnya juga gampang. Ini wah cakep sih. Ini kan gue pakai voltnya warna hitam. Sengaja gue pilih warna hitam, kenapa? Karena biar matching dengan banyak jenis casing. Kalau yang warna biru juga bagus, tapi akan lebih oke itu kalau casing transparan atau casing yang bukan warna gelap lah gitu ya. Kalau yang warna hitam ini karena gue memang niatnya pengen cari casing yang karbon, itu cocok banget tuh ya, teman-teman bisa lihat. Oke, dan karena ada lemnya jadi ini enak sih, langsung nempel banget ya, presisi banget gitu. Dan feel megangnya memang enak, nggak berasa kayak lagi pakai casing. Terus juga bagian sudut-sudutnya ini nggak terasa menusuk tangan ya, jadi untuk kenyamanannya ini oke. Cuma yang gua notice di bagian atas nih, dia kayak saking presisinya ya, saking ngetatnya, jadi bagian atasnya ini kayak agak sedikit kesundul gitu ya. Nah ini mungkin bisa ditekan-tekan kayak gini ya kalau teman-teman beli dan pasang biar lebih nempel gitu, karena bagian atasnya nih kalau yang gue coba nih agak membumbung gitu ya, agak nonjol sedikit. Oke, tapi overall sih gue puas sama casing ini. Kalau memang lagi nyari casing yang tipis, pokoknya feel-nya enak, karbon ya ini. Cuman memang dibanding karbon pada umumnya, ini seratnya nggak terlalu kelihatan, dia seratnya lebih samar ya, lebih kelihatan warna hitam aja gitu ya. Kalau dari jauh ini nggak terlalu kelihatan kayak karbon. Kalau diperhatiin banget, kena cahaya baru, oh iya nih casing karbon kelihatan. Dan di sini ngomong-ngomong ada logo Spigennya juga tuh di bagian bawah. Dan untuk kameranya ini perlindungannya aman banget ya. Ada raised bezelnya seperti ini gitu, jadi nggak langsung kena lensanya. Terus untuk port-portnya ini juga aman banget karena ini casing tipis, jadi harusnya nggak masalah kalau kita colokin kabel. Terus juga di sini tombolnya juga aman, nggak ketutup. Terus kalau kita mau gesture ya pakai handphonenya kayak gini, misalkan kita buka aplikasi terus kita mau pakai gesture tuh aman tuh, karena saking tipisnya. Cuma hinge-nya aja nih ya, ini tidak terlindungi ya. Kalau mau lebih aman lagi teman-teman bisa pakai pelindung tambahan hydrogel untuk engselnya. Oke, casing kedua ini namanya Slim Armor Pro, masih dari Spigen. Dia ada teknologi semi auto sliding ya. Untuk hinge-nya jauh lebih protektif dibanding Airskin. Jadi beda karakter. Kalau yang sebelumnya itu buat yang pengen feel-nya kayak nggak pakai casing, kayak naked. Nah kalau yang ini buat teman-teman yang tidak mau kompromi, perlindungan maksimal, optimal untuk handphone kita. Nah, penampakannya seperti ini tuh, casingnya menjadi satu bagian depan dan belakang. Terus juga ada ininya, ada stikernya ya untuk perekat. Nah, yang enaknya kalau Slim Armor Pro dia ada MagFit-nya, jadi ada magnetnya untuk pakein atau pasang aksesori ataupun wireless power bank gitu ya. Kita bisa taruh di sini. Bagian belakang ini halus banget ya, bagian backdoornya ini smooth banget finishingnya, warna hitamnya gitu ya, dilihatnya sih enak. Dan di bagian hinge-nya ini ada logo Spigen, plus bahannya itu seperti ya ini mungkin polikarbonat juga ya, cuman dia ada teksturnya nih gitu ya, jadi nggak bikin licin untuk megang handphonenya. Dan di bagian depan menurut gue ini nggak terlalu tebel ya, ini protektif tapi nggak yang tebel-tebel banget. Oke, langsung kita coba pasang aja ya. Nah untuk pemasangannya dengan kondisi terbuka harus ya casingnya, handphonenya. Oke, kita langsung ngepasin aja seperti ini. Oke sudah, ini BTW gua nggak copotin stikernya ya, karena ini untuk coba aja ya. Kalau kita sudah
copotin stikernya itu agak sulit nanti untuk melepasnya, untuk ganti-ganti casing lagi. Oke, sudah terpasang, bagian dalamnya ini aman, dan bagian luarnya, ini tapi surprisingly menurut gua nggak yang tebel-tebel banget gitu ya, karena sesuai namanya Slim Armor Pro, dia armor tapi nggak yang nambah bobot dan juga dimensinya tuh jadi berlebihan, enggak gitu. Jadi ini masih oke. Ya inilah enaknya pakai handphone yang basicnya memang udah tipis banget, jadi kalau kita pakai casing yang cukup tebal pun masih enak gitu dan nggak berat-berat amat gitu ya. Hinge-nya ini seperti yang gue bilang tadi, dipegangnya enak dan kita coba untuk buka tutupnya. Tuh, ini smooth ya. Pas kita buka tutup, kita lihat dari sini. Tuh. Oke, mekanismenya seperti ini, smooth sih, nggak ada yang nyangkut atau ngeganjel. Terus kalau kita intip seperti ini tuh penampakannya, bisa kita buka seperti ini. Oke, kalau kita mau buka pakai fingerprint ya, tombolnya ini masih lumayan lega sih, space-nya kita bisa, masih aman ya, tuh ya, tuh aman. Terus untuk port di bawah juga ini ada bagian yang melandai, jadi kalau kita pakein colok pakai kabel yang agak tebal pun harusnya ini masih bisa ya, masih aman. Terus ini juga ada teknologi air cushionnya, jadi untuk melindungi dari benturan atau kalau nggak sengaja jatuh gitu ya, terutama sudut-sudutnya. Nah ini lebih melindungi gitu. Walaupun sebenarnya handphonenya punya teknologi advance armor aluminium, tapi tetap aja kalau misalkan kita pakainya kasar atau nggak hati-hati, itu nggak mungkin bakal lecet. Di bagian belakang untuk kameranya ini juga aman banget, ada raised lips-nya yang lebih tebal dibanding kameranya. Terus kalau mau pakai gesture, ini di samping kanan ya, tepiannya ini ada bagian yang melandai itu, teman-teman bisa lihat ya di bagian sini. Jadi enak untuk kita swipe, kecuali yang sebelah kiri ya. Kalau sebelah kiri ini agak sulit, tapi masih bisa sih tuh ya, masih aman. Kalau yang kanan, wah ini aman banget. Untuk looks-nya menurut gue juga masih terlihat cukup oke ya, walaupun kelihatan ya lumayan tebel kayak robot gitu ya, tapi ya nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Orang masih tahu oh ini handphone lipat, cuman nggak ketahuan ini Fold 7 ya, karena dimensinya itu udah lebih tebal dan juga bentuk keseluruhannya ini tertutup dengan casing. Oke, sekarang giliran casing untuk Z Flip 7. Ini juga sama, ada dua tipe yang gua punya. Kita coba yang pertama, ini Ultra Hybrid Pro. Nah ini juga ada di tipe lain ya, kayak untuk iPhone gitu ya. Terus yang menarik dia ada MagFit-nya. Nah casingnya sendiri ini kan transparan. Ini cocok buat Flip 7 yang warnanya itu cakep-cakep, ceria-ceria ya. Nah ini kita juga dapat ada spare untuk perekatnya, terus cara pasangnya, dan di dalam casingnya sendiri juga sudah ada terpasang perekatnya. Jadi kita tinggal copotin aja untuk kalau mau pasang secara permanen ya. Nah ini casingnya bagian belakangnya ini keras ya, dia terbuat dari polikarbonat. Bisa dibilang ini transparan, tapi klaimnya ini nggak gampang kuning untuk pemakaian yang lama, dan dia ada corak-corak kayak ada bagian transistor dari HP-nya, kurang lebih seperti itu. Terus ada juga ini lingkaran untuk MagFit-nya, untuk magnetnya. Perekatnya nggak gua copot ya, biar lebih gampang nanti untuk cobain casing yang lain. Nah ini sudah terpasang untuk casing belakangnya, karena ini ada hinge-nya, jadi hinge-nya harus kita kita kebelakangin dulu, atau sebenarnya lebih enak kita pakai yang depannya dulu ya. Nah kayak gini. Oke, depan sudah terpasang, jadinya jadinya kayak gini ya. Tuh warna asli handphonenya kelihatan, sebenarnya cakep juga sih ya, karena dia kan transparan. Tapi walaupun gue sebenarnya tetap lebih prefer kalau yang polosan, bener-bener polos gitu ya. Nah ini ada teknologi air cushionnya juga, jadi kalau teman-teman nggak sengaja handphonenya kepentok jatuh, insya Allah ini masih lebih aman ya. Tuh ada tulisannya di sini, kalau dilihat ada tulisan air cushion teknologi. Nah ini di sini ya.
tuh. Overall enak sih casingnya, cuman kalau gua pribadi nih lagi-lagi ya, gua nggak terlalu suka sama casing yang menutupi hinge ya, khusus untuk flip. Kenapa? Karena ketika kita buka seperti ini, nah ini kayak ada yang mengganjal tuh di bagian belakang. Tapi kalau buat teman-teman yang sayang banget sama handphonenya, tidak mau ambil risiko, ini udah perlindungan maksimal ya. Ini juga tadi gua udah pasangin tempered glassnya, ini aman ya di casingnya. Yang fold juga sama tadi, nggak ada yang ngangkat gitu, jadi udah pas banget. Tempered glassnya Spigen, casingnya Spigen, ukurannya ini serba pas. Nah biar lebih enak sekalian ya kita coba magnetnya nih. Gua pakai SSD eksternal tuh, nempel banget, edun, gokil. Sekalian kita coba di Fold 7 yang lebih berat ya. Tuh aman juga. Oke, jadi untuk MagFit-nya atau magnetnya, dua-duanya untuk fold ataupun untuk si flip ini 100% aman dan sangat lengket sekali. Dan casing yang terakhir ini adalah Spigen Nano Pop. Harusnya ini jadi casing yang paling eye catching. Langsung kita buka aja. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke. Tuh, ini kita masih dapat spare untuk perekatnya. Kemudian ini dia casingnya terbagi dari dua bagian backdoor belakang dan juga untuk bagian depannya. Tuh kan seger ya dilihatnya. Ini dual tone warna biru ketemu warna kuning. Kuningnya ini sih yang bikin ngejreng banget, dan logo Spigennya tuh juga dibikin warna kuning kayak gini. Untuk finishing bahan materialnya ini enak ya, smooth di bagian belakang, tapi yang di bagian sampingnya nih bisa kelihatan nggak ya nih? Intinya di bagian samping ini ada teksturnya, grindil-grindilnya gitu ya. Jadi kalau kita pegang seperti ini nggak bikin licin. Terus juga dia ada magnetnya, ada MagFit-nya. Yuk langsung kita cobain ya, kita pasang. Nah ini perekatnya seperti yang tadi, gua nggak pasang di sini karena gua akan coba casing lain lagi nanti. Jadi kita langsung pasang seperti ini aja. Cara pasangnya juga gampang, enak, dan nah ini kelihatannya kayak gini ya. Jadi memang agak belang dengan warna handphonenya ya. Ini cocoknya sebenarnya yang warna hitam atau yang warna biru. Kalau ini kan gua warna coral red, tapi masih oke juga sih gitu ya. Nih penampakan dari depannya kelihatannya seperti ini, dan ini benar-benar melindungi. Bagian depannya juga lebih tinggi dibanding kameranya, aman. Terus untuk lubang-lubangnya, untuk terutama lubang charger ini juga aman ya, lega banget. Terus untuk lubang tombol power juga aman kalau kita pencet. Nah itu masih lega lah berasanya. Terus tombol untuk volumenya juga clicky banget gitu ya. Terus yang jelas ya feel pas megangnya ini enak, belakangnya lembut dan sampingnya ada teksturnya jadi nggak licin. Dan kita coba untuk MagSafe-nya, bas tuh ya, aman banget, kuat. Oke, nice. Terus juga dia nggak lupa ada teknologi air cushionnya. Jadi kalau sama kayak yang tadi ya, kalau kepentok, nah ini at least masih lebih aman, kecuali bagian engselnya ini harus hati-hati karena memang nggak ada pelindungnya. Tapi gue lebih suka yang kayak gini sih, lebih ringkes jadinya. Oke, nah selain casing, sebenarnya gue juga ada dua lagi aksesori, yaitu charger dan juga kabel data. Ini dari Ugreen karena gue belinya dari satu toko yang sama, Unitech. Nah jadi gue beli kedua chargeran dan juga kabel ini khusus untuk bini gue ya, karena gue udah punya banyak chargeran tapi khusus buat bini gue itu belum ada. Jadi gue beliin yang 30 watt Nexot Pro dan kabelnya yang support 60 watt. Sebenarnya 30 watt ini udah cukup karena Z Flip 7 ini dan juga Fold 7 dayanya ngecasnya di 25 watt aja. Nah kita lihat di sini dia ada teknologi Gun Infinity, terus ada thermal guard juga, dan dia support power delivery ya. Ini dia penampakannya untuk chargernya Ugreen Nexot Pro 30 watt nih. Gua beli yang bener-bener compact banget, kecil gitu ya, biar ringkes dibawa-bawa sama bini gua. Jadi ini juga cuman ada satu port aja USB-C, apalagi size-nya tuh teman-teman bisa lihat ya, compact, bentuknya juga cukup unik gitu ya. Warnanya juga netral, grey kayak gini. Terus portnya satu aja udah cukup. Terus sama kabelnya ini
sudah braided, dan yang gue suka bagian ujungnya ini nggak terlalu gede atau lebar ya. Jadi untuk casing-casing yang mungkin tebel ya, yang protektif banget, itu masih aman. Nih kita coba ya, tuh masih muat, lega. Kalau di Armor Slim, nah ini yang notabene casingnya cukup tebal, kita colokin, itu juga sama, masih aman. So itu dia tadi rekomendasi 2 casing untuk Flip 7, 2 casing untuk Fold 7, dan juga tempered glass masing-masing, semuanya dari Spigen. Nggak ada yang mengecewakan, empat-empatnya itu enak dengan karakter yang beda-beda, yang ada yang sangat-sangat melindungi, ada pelindung hisnya, terus juga ada yang pakai teknologi air cushion, dan ada yang pakai MagFit, ada juga yang tipis, tergantung selera dan preferensi masing-masing. Dan juga ini ada chargernya, siapa tahu ya teman-teman butuh yang kecil, yang compact, enak dibawa-bawa, harganya juga nggak terlalu mahal, dayanya juga nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Semuanya linknya akan gua taruh di deskripsi, teman-teman nanti bisa langsung cek aja berapa sih harganya. Terima kasih.